jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, saya persilakan doa pembukaan Pak Hendra Winata. Oke, kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati, urapi kami satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau berkati kami misteri ini Tuhan, agar menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, biarlah Kau bicara melalui hamba-Mu ya Bapak. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Hendra Winata. Kita lanjutkan dengan lagu More, More, More. Semuanya ikut menari ya, karena ini lagu puji-pujian untuk Tuhan. More, 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 I want more, 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 we praise you, more, 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 I want more, 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 we praise you. I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, because of Jesus. I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, because of Jesus. More, 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 I want more, 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 we praise you. More, 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 I want more, 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 we praise you. I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, because of Jesus. I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, because of Jesus. More, 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 I want more, 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 we praise you. More, 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 I want more, 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 we praise you. I'm gonna dance today, I'm gonna dance today, I'm gonna dance today,
Because of Jesus, I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus, I'm gonna dance. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Allah peduli, Allah mengerti. Karena Allah kita, Allah yang peduli dan mengerti apa yang menjadi masalah kita. Kita nyanyikan lagu ini sambil mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dengan masalah kami. Terima kasih Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri dengan masalah kita, tapi Dia akan selalu menyertai kita, sebab Dia Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Haleluya. Inayaramanes. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, saya persilakan hambanya Pak Budi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, silakan hambanya Bapak Budi Kristianto. Tuhan Yesus berkati. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami pada sore hari ini, kami akan membawakan sharing firman Tuhan berubah dan berlalu. Tuhan, pakai lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi hamba-Mu dan peserta daripada Zoom pada sore hari ini. Tuhan, pakai lidah dan bibir hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan pada sore hari ini membawa berkat, membawa pelita, membawa terang bagi sesama kami, Tuhan. Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir, dan Tuhan tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menyampaikan kebenaran, keilahian daripada firman-Mu. Tuhan, beracaralah dan berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu yang terbatas ini, dan Tuhan memberkati setiap pemirsa yang ada di dalam Zoom meeting ini, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan, amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Halo, Pak Budi. Shalom. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tema pada sore hari ini, saya ambil judul berubah dan berlalu, dari Daniel 4 ayatnya yang ke-16. Daniel 4 ayatnya yang ke-16, demikianlah firman Tuhan, biarlah hati manusianya berubah dan diberikannya kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kitab Daniel ini adalah kitab di mana banyak sekali nubuatan terjadi di dalam kitab Daniel maupun di dalam kitab Wahyu, saudara. Dan saya mempelajari Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia terhadap Tuhan, bahkan orang yang selalu mengamalkan apa yang menjadi kehendak daripada hatinya Tuhan. Saudara, Daniel ini termasuk orang cendekiawan, orang yang pandai, orang yang mempunyai hikmat yang tinggi, saudara. Karena dari Daniel inilah bahwa di situ dikatakan
Nebukadnezar ini adalah raja yang sangat sombong pada waktu zaman itu, tetapi dia tidak bisa mengartikan daripada mimpi yang dia mimpikan. Nah, ini saya mau bagikan kepada saudara bahwa hari-hari ini banyak manusia yang hatinya ini sudah berubah. Kasihnya ini semakin hari semakin dingin. Bahkan hatinya ini seperti binatang, saudara. Sama yang kita fahami daripada kisah Nebukadnezar, karena waktu dia itu bermimpi di Daniel 4 itu dia bermimpi ada pohon yang besar yang tumbuh dan pohon itu memberikan keteduhan, bahkan memberikan sumber makanan kepada sekitarnya, kepada yang di bawah daripada pohon itu. Nah, Daniel ini dapat mengungkapkan arti mimpi daripada Nebukadnezar. Nah, demikian juga saya beberapa minggu yang lalu saya diingatkan bahwa Tuhan meminta kepada saya untuk men-sharingkan bahwa hari-hari ini manusia ini banyak yang berubah. Karakternya berubah, sifatnya berubah, bahkan hatinya ini seperti binatang, saudara. Jadi sudah tidak mengenal kasih, dan ini yang harus saya utarakan dalam sharing firman Tuhan hari-hari ini, bahwa perubahan manusia itu terjadi daripada kita lahir. Daripada kita lahir, kita beranjak menjadi bayi, menjadi balita. Dari balita kita beranjak berubah menjadi remaja. Dari remaja kita berubah menjadi dewasa, menjadi pemuda maupun pemudi. Dari pemuda-pemudi kita juga berubah menjadi orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa di dalam akal budi, di dalam pengertiannya. Dari kita berakal budi menjadi dewasa, kita akhirnya berubah menjadi tua. Setelah kita berubah menjadi tua, kita sudah pasti tinggal menantikan waktu kita di dalam perubahan masa tua. Kita mengasihi cucu kita, merawat cucu kita, bahkan kita sudah semuanya berlalu. Masa muda kita sudah berlalu, masa muda kita sudah menjadi tua, dan saatnya kita tinggal apa? Melihat daripada buah pertobatan kita melihat daripada buah kehidupan kita, apakah kita di dalam hidup ini menghasilkan sesuatu, menghasilkan berkat dan menghasilkan prestasi dalam hidup kita. Ini yang menjadi tonggak pemikiran daripada tema khotbah pada sore hari ini, berubah dan berlalu. Maksudnya ya, setiap manusia punya sisi jelek, punya sisi dosa, punya sisi kesalahan, dan daripada kesalahan itu kita harus berubah. Kita harus berubah, kita harus melupakan kejelekan-kejelekan kita harus melupakan kekurangan kita harus isi kehidupan kita dengan yang baru, dengan sesuatu yang membawa berkat, dengan sesuatu yang membawa perubahan dalam hidup kita. Karena dari kita sudah mengalami tua, berarti kita sudah tinggal menantikan waktu Tuhan memanggil kita. Ajal akan memanggil kita. Maka semuanya pasti berlalu. Pengkhotbah katakan di dalam pengkhotbah sering berkata,
bahwa hidup manusia di muka bumi ini hanyalah kesia-siaan belaka. Ya, hidup manusia di dalam bumi ini hanya petualangan, hanya kita berpetualang, berproses di dalam kehidupan, bagaimana kita beranak cucu. Maka Abraham katakan bahwa kita beranak cuculah dan bertambah banyaklah, ya kan? Nah, ini yang kita kerjakan hari-hari ini. Tetapi kita harus mempunyai anak cucu yang mempunyai prestasi, anak cucu yang mempunyai karir yang bagus, mempunyai berkat yang bagus, saudara. Dan Tuhan meminta perubahan ini terjadi. Dan kita pahami bahwa keadaan dunia ini hari-hari ini sudah berubah, saudara. Zaman sudah berubah, ya. Dan dunia ini pun sudah berubah. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kita hari-hari ini sudah mengalami polusi udara. Kita sudah mengalami pemanasan global yang terjadi. Dan kita lihat bahwa bumi kita ini akan berlalu, saudara. Ya. Matius 24 ayatnya yang ke-34, firman Tuhan di sini katakan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelumnya semuanya terjadi. Saudara, demikian juga di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu, saudara. Ayat yang tadi di dalam Matius itu termaterai juga di dalam Markus 13 ayatnya yang ke-30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Markus 13 ayat 31 juga sama dikatakan firman-Nya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas 21 ayatnya yang ke-32 juga di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Lukas 21 ayatnya yang ke-33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, saya diingatkan bulan-bulan ini bahwa langit dan bumi ini pasti akan berlalu, saudara. Semuanya akan ada waktunya, ada waktu penghabisan bahwa langit dan bumi ini akan berlalu dan akan timbul langit baru dan bumi yang baru. Tetapi firman Tuhan selalu berkata bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan perkataan Tuhan tidak akan berlalu, saudara. Ya, pendeknya di dalam Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, dunia ini pasti akan berlalu. Kita lihat keadaan zaman, bahwa zaman akan menghadapi kiamat itu tanda-tandanya sudah semakin dekat, saudara. Ada bencana alam, ada perang. Sekarang bencana alam sudah sering terjadi. Ya, bencana alam yang terjadi apa? Gunung, hutan, semua pada kebakaran. Bahkan tempat pembuangan sampah pun hari-hari ini sudah banyak yang terbakar, saudara. Kita lihat keadaan bumi ini semakin kotor.
keadaan dunia ini semakin banyak orang yang diperlihatkan mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, saudara. Ya, tetapi kita ada di dalam Kristus dan Kristus berjanji kepada kita di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan meminta kita sebagai umatnya untuk selalu berubah, untuk selalu sempurna, mengikuti jejak Kristus. Manusia memang tidak ada yang sempurna, hanya Kristus yang sempurna, saudara. Tetapi kita harus mengikuti jejak Kristus, mengikuti sosok daripada Sang Mesias, Sang Penebus dosa kita. Bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus itu hidup di dalam kasih, saudara. Dan hari-hari ini yang menjadi tolak belakang daripada kehidupan manusia, bahwa hari-hari ini manusia di akhir zaman itu tergambar di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Bahwa manusia itu akan semakin sombong. Manusia itu akan semakin ego, saudara. Bahkan kejahatan semakin hari ini semakin jahat. Bahwa banyak orang mengatakan, Pak, hari-hari ini adalah zaman jahiliyah. Zaman orang yang banyak berbuat jahat. Orang jahat semakin jahat. Orang baik bisa jadi jahat. Saudara, hari-hari inilah yang kita lihat dengan perubahan yang terjadi di dalam dunia ini, saudara. Maka Tuhan meminta kepada kita sebagai umat anak-anaknya yang percaya, bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi kita harus hidup di dalam Kristus, bahwa kita pasti akan menjadi ciptaan Allah yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, saya merasakan betul hidup di dalam Kristus itu harus 1, pikul salib. 2, harus menyangkal diri. 3, kita harus mau diolok-olok, saudara. Ya, kita hidup di dalam Kristus itu sebetulnya apa? Bayar harga, saudara. Apa yang kita miliki kadangkala kita harus lepaskan, saudara. Ya, pelepasan hak kita untuk memberi, kadangkala di saat kita sudah tidak ada kemampuan, kita harus memberi. Kita dengar harus memberi, harus mengasihi. Dan hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak menghiraukan apa itu kasih, saudara. Hari-hari ini kita lihat perubahan yang terjadi. Ya, suami bisa membunuh istri, istri bisa membunuh anak, anak bisa membunuh kedua orang tuanya. Bahkan tidak ada kasih lagi, saudara. Kasih itu semakin dingin. Ini yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah sosok Kristus, kita harus memiliki kasih, karena kasih Kristus itu yang membawa kita kepada apa? Damai, sukacita, Allah yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jangan kita malahan menjadi jatuh, saudara. Tetapi Wahyu di sini katakan bahwa aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Kenapa di sini dikatakan laut pun tidak ada lagi? Saudara, hari-hari ini, saudara, kita lihat daratan, ya, itu akan digenangi. Ada pulau-pulau yang tadinya ada di dalam peta. Hari-hari ini pulau itu sudah tenggelam, saudara. Kepulauan-kepulauan
yang dekat dengan lautan sekarang sudah menjadi penuh dengan air, saudara. Makanya, saudara, kita akan menyaksikan bahwa bumi ini akan menjadi bumi yang baru. Langit ini akan menjadi langit yang baru, saudara. Dan Ayub 38 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan dikatakan di sini, bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimateraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain, saudara. Ya, bumi ini sudah berubah, saudara. Pori-pori, keadaan pori-pori tanah itu sudah semakin besar pori-porinya. Makanya jangan heran kalau hari-hari ini perubahan bumi ini, perubahan di mana tempat kita beranjak, tempat kita berpijak, ini kadangkala longsor, kadangkala mengalami perubahan permukaan tanah yang Jakarta yang dari tahun ke tahun ini setiap tahun Jakarta pasti akan turun, permukaannya akan turun. Maka jangan heran kalau sudah ada yang mengatakan bahwa Jakarta tahun 2030 akan tenggelam. Karena kita ini ada di kepulauan, saudara. Kepulauan di Jakarta ini ada kepulauan Seribu. Jakarta pun sekelilingnya adalah lautan, saudara. Dan kita sebagai manusia sudah harus mempersiapkan diri dengan perubahan yang terjadi, saudara. Apa yang perubahan yang signifikan yang terjadi hari-hari ini di dalam iptek dan teknologi, saudara. Hari-hari ini negara Cina sudah bisa bikin matahari, sudah bisa bikin bulan, sudah bikin pencahayaan langit, saudara. Ini merupakan perubahan yang terjadi di dalam bidang teknologi, saudara. Kita menyaksikan kemajuan negara Cina ini sudah bisa menjadi seperti sang pencipta. Dia sudah bisa menciptakan matahari, dia sudah bisa menciptakan bulan, benda-benda penerang, saudara. Bahkan sekarang, saudara, dengan kemajuan teknologi, manusia itu pasti akan digantikan dengan apa? Artificial intelligence, saudara. Sekarang saudara lihat perubahan yang terjadi di media massa. Kita dengar berita, sekarang bukan presenternya manusia. Presenternya sudah artificial intelligence. Udah semacam robot, saudara. Hari-hari ini kehadiran manusia ini sudah semakin berkurang. Saudara, sadar atau tidak sadar, hari-hari ini Anda masuk ke jalan tol, sekarang sudah sistem yang bekerja. Kita tinggal tap kartu, kita lewat. Kalau beberapa tahun yang lalu kita masuk tol, masih kita transaksi dengan manusia, dengan sesama manusia. Tetapi hari-hari terakhir ini kita sadar nggak perubahan yang terjadi? Ya, perubahan yang terjadi, kita masuk tol, kita sudah ngetap kartu, sistem yang bekerja, komputer yang bekerja, saudara. Dan kita mau beli makanan, mau beli pakaian, sekarang sudah kita diam duduk manis di rumah, kita tinggal menggunakan aplikasi, ekspedisi pun sudah manusia kirimkan ke depan rumah kita. Ini perubahan. Semuanya sudah berubah, saudara. Ya, sadar atau tidak sadar, perubahan ini yang mengubah apa? Mengubah cara berpikir manusia, mengubah peradaban dan paradigma manusia. Ini yang terjadi, saudara. Yang terjadi atas muka bumi ini.
Dan apa yang terjadi hari-hari ini, saudara? Kita dipertontonkan dengan perang Rusia, dengan perang Ukraina. Kita juga sudah dipertontonkan dengan perang Israel dan Hamas, saudara. Dan akhir zaman ini sudah kita lihat bahwa di mana negara Timur Tengah terjadi pergolakan, terjadi pergerakan, maka semua ini akan bergerak menuju akhir daripada zaman ini, saudara. Ya, kita sudah melihat harga minyak sudah mulai naik, merangkak naik. Harga emas sudah mulai juga berubah. Emas sekarang sudah di atas 1.025.000 kemarin tanggal 16 Oktober. Saudara, hari ini 1.024.000 tanggal 17 Oktober ini, saudara. Agak turun 1 poin, saudara. Dan kita lihat harga BBM di minggu-minggu ini sudah naik. Dan saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan, secupak gandum untuk sedinar. Sedinar hanya untuk secupak gandum. Saudara, hari-hari ini kita sudah berbeda, sudah berubah, saudara. Sudah berubah daripada kehidupan yang dulu, mungkin kita cari uang, kita masih bisa menyisihkan uang tersebut untuk menabung di hari tua kita. Hari-hari ini kita hanya hidup hanya untuk makan dan minum, saudara. Hanya untuk kebutuhan hidup saja. Tidak ada lebihnya, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, secupak gandum sedinar, saudara. Jadi 1 dinar kita dapat penghasilan, itu hanya untuk makan doang, saudara. Ini yang terjadi. Makanya ada kemarin dikatakan, apakah anak-anak milenial hari-hari ini bisa menghasilkan uang yang banyak dan mempunyai rumah. Kita, saudara, kalau sudah mengenal Kristus, kita sudah kadangkala sudah tidak ada ambisi untuk duniawi. Kita sudah tidak ada ambisi untuk hal-hal yang kedagingan, saudara. Tetapi kita lebih banyak bagaimana hidup kita, mengisi hidup kita ini, yang sebelum hidup kita ini berlalu, kita menghasilkan prestasi, menghasilkan catatan kehidupan yang baik di mata Tuhan. Saudara, hari-hari ini itu yang saya kadangkala, Tuhan, saya berdoa setiap hari, Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan hidup kami, dari makan, pakaian, bahkan kami masih diberikan kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran daripada firman Tuhan. Hidup ini sudah cukup, Tuhan. Gitu kan. Rumah di dunia ini kita sudah punya. Mobil di dunia ini kita sudah punya. Istri di dunia ini kita sudah punya. Anak, keturunan, buah keturunan kita sudah punya, saudara. Ya, apalagi sih yang kita ambisikan, apalagi sih yang kita mau capai, saudara? Yang kita mau capai adalah perbuatan baik kita, amal ibadah kita, saudara. Hari-hari ini kadangkala saya merasa miris, saudara. Karena apa? Banyak orang yang hari-hari ini sudah tidak ke gereja, sudah undur daripada gereja, sudah tidak mau ibadah, saudara. Bahkan ibadahnya kan sekarang sudah berubah, saudara. Sejak zaman COVID pun sudah berubah. Ibadah kita hanya melalui Zoom, saudara. Ya kan? Perubahan ini yang merubah paradigma cara berpikir kita. Oh, kalau kita sudah mengikuti Zoom, kita sudah beribadah, gitu kan? Nah, jadi makanya jangan heran kalau gereja seperti kemarin saya lihat di Family Ministry
ada yang menayangkan gereja dirubah jadi rumah makan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Karena apa? Karena keadaan sudah berubah. Saudara, kita aja beribadah sudah melalui Zoom meeting. Nah, gereja ya yang akan berubah di akhir-akhir zaman ini ya akan seperti itu, Saudara. Gereja akan kosong ya. Kita hanya hadir di dalam Zoom meeting saja ya. Kita dengar khotbah pendeta dari melalui media sosial ya. Dan rumah Tuhan sudah pasti akan banyak mengalami perubahan. Sudah pasti akan banyak jemaat yang lebih nyaman, lebih santai, lebih mengikuti Zoom meeting. Karena apa? Zoom meeting ini kan kita bisa pilih mana yang aku suka, gitu kan? Mana yang aku favoritkan. Ya, itulah hidup manusia kadang-kala kan cari kenyamanan, cari yang membuat hatinya senang. Nah, ini yang akan terjadi. Kalau kita pergi ke gereja, satu, kita harus berkorban, uang, bensin, pergi ke gereja. Ini kita tinggal Zoom meeting, bisa sambil dengarkan khotbah, sambil makan makanan kecil, gitu kan? Ini saudara, ini yang saya katakan, ini perubahan, saudara. Dan semuanya akan berlalu, seperti yang pengkhotbah katakan, semuanya pasti akan berlalu. Makanya jangan heran kalau nanti gereja banyak gedung yang sudah dibangun mewah, ya, tetapi kosong, melompong. Akhirnya berubah fungsi, seperti yang terjadi di negara Eropa. Gereja dijadikan rumah makan. Ini perubahan, saudara. Dan ini yang harus kita sikapi hari-hari ini, saudara. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk menyikapi perubahan ini, saudara. Dengan paradigma, dengan akal budi, dengan hati, bagaimana? Ini yang harus kita sikapi, saudara. Ya, jadi ini yang terjadi, bahkan manusia hari-hari ini, pria dan wanita ini, ya sudah semakin jelas gitu, ya. Mazmur di sini katakan, Daud mencatatkan di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Ini bagi orang yang percaya, bagi orang yang melekat kepada pokok anggur, kepada pohon pokok anggurnya Tuhan, bahwa biarpun sekalipun gunung-gunung digoncangkan, ya, di dalam laut pun air laut masuk ke dalam daratan, kita tidak akan takut. Saudara, jujur, secara hati manusia, kita dengan adanya perubahan, ini kita takut. Minggu-minggu kemarin, saudara, saya bersaksi kepada Bapak Ibu, saya jujur takut. Karena apa? Karena kita sebagai pengusaha, sebagai orang yang bergerak di bidang usaha, hari-hari ini terasa semakin sulit, saudara. Ya, sulitnya apa? Karena sekarang ini sudah perdagangan bebas. Ya, semuanya kita pakai media massa, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai WA, pakai YouTube, semua media ini yang menggerakkan dunia ini hari-hari ini, saudara. Ya, bahkan kemarin pedagang di
Tanah Abang, ruko-ruko yang semuanya tadinya berdagang. Sekarang orang sudah tidak mungkin akan membeli ruko, nggak akan dia mau berdagang di mall. Jadi jangan heran kalau nanti sampai terjadi perubahan, mall akan sepi, ya, mall akan sepi, mall banyak yang seperti gedung-gedung tanpa penghuni, ya. Karena apa? Karena perubahannya, ya, penjualannya ini sudah menggunakan online semua, Pak. Makanya kemarin sebetulnya sudah memprihatinkan, ekonomi dunia ini sudah cukup bagi pengusaha, bagi pedagang, ini sudah terjadi perubahan besar, saudara. Orang bisa beli di TikTok, maka TikTok kemarin sempat ditutup, saudara. Ini yang terjadi perubahan di dalam bidang usaha, saudara. Orang sekarang sudah pokoknya belanja melalui Shopee, melalui Tokopedia, melalui Blibli, melalui JDID. Semua orang beli melalui toko media, saudara. Bagaimana perubahan zaman ini tidak berubah? Pasti berubah, saudara. Orang yang tadinya investasi beli ruko, sekarang mati uangnya. Ya, orang yang stok barang juga hari-hari ini mati. Dan pasca COVID ini orang baru terasa, saudara. Ya, pada waktu COVID kita tidak bisa bergerak. Setelah COVID kita mau bergerak, ternyata waktu sudah berlalu. Ya, time out sudah berlalu, saudara. Ya, keadaan sudah berubah, saudara. Ini yang saya mau katakan, kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, hari-hari ini pun sangat berpengaruh, saudara. Dan kita jujur, saudara, mengalami rasa khawatir, rasa takut, saudara. Karena apa? Bumi ini sudah berubah. Dunia ini sudah berubah, saudara. Makanya jangan heran, geopolitik, geoekonomi, ini sudah semuanya berubah, saudara. Pelayanan pun caranya sudah berubah, saudara. Pelayanan sekarang hanya pakai Zoom semua, saudara. Ya, nanti lambat laun orang sudah makin malas untuk ke gereja. Sama halnya orang sudah makin malas untuk belanja kebutuhan pokok pergi keluar rumah. Karena apa? Hari-hari ini Alfa, ya, Indomart sudah pakai apa? Sudah pakai aplikasi. Bapak pesan di rumah, kami antar di depan rumah. Ya. Jadi perubahan ini sudah sedemikian rupa, saudara. Jadi pedagang, penjual harus kejar bola hari-hari ini. Harus berusaha untuk mendapatkan pembeli. Harus berusaha untuk berinovasi yang baru, saudara. Maka hari-hari ini kalau kita jauh daripada Tuhan, kita tidak melekat sama Tuhan, kita sudah pasti banyak rasa takut, rasa khawatir, bahkan kita bisa murtad, saudara. Ya, jadi makanya jangan heran antikristus akan terbentuk di hari-hari yang terakhir ini. Karena apa? Orang yang tadinya percaya sama Kristus karena mengalami penderitaan, mengalami kesusahan hidup, mengalami kehidupan yang semakin berat, pikul salib yang semakin berat, pikul kehidupan yang semakin berat, dia akan lari daripada kenyataan. Dia hidup, saudara.
Ya, ini yang terjadi, saudara. Maka saya diingatkan betul-betul di dalam Bilangan 5 ayatnya yang ke-6, berbicaralah kepada orang Israel apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesama manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah. Kita kalau punya dosa, kita kalau punya kesalahan, kita harus langsung mengaku di hadapan Tuhan hari-hari ini. Tuhan, aku berdosa, aku bersalah, aku memohon ampun. Supaya apa? Supaya kita cepat tertolong dengan kuasa Tuhan, supaya kita kembali kepada jalannya, saudara. Karena apa? Hari-hari ini kita dipertontonkan di media massa, orang yang kaya semakin kaya, tetapi kekayaannya dari korupsi, dari mengambil yang bukan miliknya, akhirnya dipermalukan, saudara. Ya, hari-hari ini Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini bertobat dan berlaku setia kepada Tuhan. Karena hari-hari ini banyak orang yang sudah menghalalkan segala cara, saudara. Menghalalkan segala jabatan. Menghalalkan segala kekuasaannya, saudara. Orang yang semakin di atas, ya semakin di atas. Orang yang punya kekuasaan, dia semakin merajalela. Bila perlu, dia bercokol dari tahun ke tahun, saudara. Hari-hari ini kita diperlihatkan seperti itu, saudara. Ya, jadi orang sudah tidak mengenal kasih, orang sudah tidak mengenal lagi belas kasihan, orang lebih tidak takut akan dosa, orang semuanya sudah mau melakukan egonya, melakukan apa yang menjadi kekerasan hatinya, saudara. Nah, ini yang saya harapkan kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi perubahan yang akan terjadi, saudara. Jadi jangan heran kalau nanti pelayanan kita, gitu kan, mengalami kemunduran, bisnis kita mengalami kemunduran. Karena apa? Karena dunia ini sudah berubah, saudara. Peradaban dunia ini sudah berubah, saudara. Dan perubahan yang sangat signifikan itu kita akan memperhatikan dari apa yang terjadi di Timur Tengah, itu akan berimbas kepada umat kepunyaan Allah, saudara. Hari-hari ini kita lihat apa yang dikatakan di dalam Injil Matius. Permulaan daripada akhir zaman, terjadi peperangan, terjadi bencana alam, terjadi kelaparan, terjadi kekeringan. Ini dunia sudah semakin hari semakin kering. Sama halnya dengan kehidupan manusia, semakin lama semakin kering, saudara. Makanya kalau kita tidak pernah membasahi diri kita dengan firman, dengan siraman kerohanian, makanya kita akan menjadi orang yang layu. Seperti pohon layu dan tidak pernah berkembang, saudara. Tidak ada semangat lagi, saudara. Ya, jadi ini yang terjadi di dalam dunia ini. Perubahan demi perubahan. Dan semuanya pasti akan berlalu. Ini juga kehidupan kita, semuanya pasti akan berlalu. Pada akhirnya kita akan, apa kata opah yang sering katakan Hari Sonosa, kita akan dibalik papan, kita akan menghadap kepada Sang Ilahi. Semuanya pasti akan berlalu, saudara. Dan saya hanya mau mengingatkan bahwa sore hari ini perubahan demi perubahan akan membawa gejolak. Ya, gejolak bagaimana kita menyikapi kehidupan daripada pergolakan
dan perubahan itu. Saudara, kita mau Tuhan hadir dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena apa? Kalau kita di luar sana, di luar daripada Tuhan, kita menjadi manusia yang tidak memiliki kasih, tidak memiliki hati, tidak memiliki iman. Karena apa? Orang yang seperti itu akan menjadi seorang yang murtad, orang yang jauh daripada Tuhan, dan orang yang selalu jatuh di dalam pergumulan dosa demi dosa, saudara. Akhirnya apa? Maut yang memisahkan kita. Saudara, ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Berubahlah di dalam akal budimu, berubahlah bersama dengan Tuhan, di dalam hikmat-hikmat Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih pada sore hari ini. Bahwa waktunya sudah semakin singkat. Karena apa? Karena perang di Timur Tengah hari ini sudah berkecamuk, saudara. Kita tinggal menantikan apa yang akan terjadi di benua Asia, saudara. Di benua Asia yang kita harus sikapi bahwa Hong Kong akan diambil oleh China, ya, Jepang pun kita akan saksikan apa yang akan terjadi di dalam dunia, di dalam benua Asia. Saudara, hari-hari ini orang akan semakin mementingkan dirinya sendiri. Apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, itulah kehidupan manusia di akhir zaman. Saudara, tetapi saya berharap anak-anak Tuhan untuk semakin hari, semakin berubah, semakin menyadari bahwa kita hidup hanya sekali. Dan hidup kita adalah milik Tuhan, milik Kristus. Jadi maka kita harus mengabdi kepada Sang Pencipta kita, kepada Kristus yang menciptakan kita. Sebagai biji mata Allah, kita harus melihat yang baik. Kita harus melihat yang sempurna seperti sosok jejak seorang Kristus Yesus. Maka kita percaya bahwa orang percaya seharusnya mempunyai keinginan tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh untuk pelayanan bait Allah. Karena perbaharuilah segala kehidupan kita dengan akal budi kita. Ini yang menjadi pesan daripada Rasul Petrus di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Dan ini sebagai pujian penutup daripada firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan mengikuti jejak daripada Tuhan. Lanjut Pak Joni. Kenapa berhenti? Enggak ada suaranya Pak Budi Kristianto. Tidak ada suaranya. Saya izin lab dulu ya, teman-teman izin lab dulu ya. Iya Pak Timi. Ya Pak. Ya Pak, makasih Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Yohanes semuanya. Tetapmu. Udah ada suaranya Om? Ada.
audionya tadi. Ya, ini jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Benar Bapa, kami akan menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kehidupan kami yang seperti ini, padang belantara ini Tuhan, kami dapat dipenuhi dengan karya-karya-Mu yang ajaib Tuhan. Karena kami tahu
bahwa dunia ini bisa berubah, bahkan seisi dunia ini berubah. Tetapi Tuhan selalu berkata, firman Tuhan tidak akan berlalu. Dan kami termasuk di dalam angkatan yang tidak akan mengalami pasang surut Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa keadaan dunia boleh berubah, tetapi sandaran kami kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan, kami percaya dengan iman kami bahwa dunia berubah, tetapi keadaan kami tetap kokoh dengan iman kami, dengan kepercayaan kami bahwa Yesus adalah Raja yang awal dan Raja yang akhir. Tuhan, genapilah setiap firman-Mu menjadi langkah pemicu bagi kehidupan kami. Tuhan, beracaralah, dan inilah acara yang kami tunggu-tunggu. Keajaiban demi keajaiban terjadi pada anak-anak-Mu yang percaya dan bersandar penuh kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan, amin. Ya, amin Om. Kami serahkan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua ya. Semua diberkati ya, firman Tuhan ya. Memang kita ini harus berubah ya. Firman Tuhan mengatakan sangkal diri, pikul salib. Ya, itu sangkal diri kita. Siapa kita ini? Dan pikul salib. Ya, segala perbuatan kita, karakter kita ya, sifat, perilaku ya, itu yang harus kita ubah. Karena di Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap raib tubuh. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, sudah dijelaskan di firman Tuhan. Kita ini harus benar-benar menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka ya. Benar-benar bisa menjadi berkat kemanapun kita ditempatkan Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita jadi batu sandungan ya. Kita harus benar-benar supaya orang bisa melihat ada Kristus di dalam setiap perbuatan kita. Sehingga orang boleh mengenal, bahkan mau mengakui juga menjadi anaknya dan menyerahkan diri untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup mereka juga. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Budi Kristianto. Kiranya Tuhan pakai di dalam pelayanannya, istrinya juga kedua anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Om. Selalu mengalir di dalam kehidupannya, dan apapun yang dilakukan tangannya Pak Budi bersama istri selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, silakan. Satu pujian Pak Joni udah disiapkan. Nanti doa syafaat. Boleh Ibu Messi ya doa syafaat ya. Oke, sebelum doa syafaat, satu pujian lagi, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat
nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom, tapi kami percaya tidak ada batas ruang, waktu, jauhnya Tuhan untuk kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati Pak Joni Tuhan, yang sudah mau kami dalam pujian, urapi hamba-Mu, pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa untuk jantungnya. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan jantungnya. Tuhan sudah beri jantung yang baru Tuhan. Karena Engkau yang membuat jantung itu sempurna adanya. Terima kasih Bapak. Berkati istri, anak, cucu mantunya. Berkati kesehatannya. Berikan damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan Pak Joni. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk firman yang kami sudah dengar pada sore menjelang malam ini. Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Mampukan kami, tolong kami, supaya melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk orang Tuhan. Dan biar Tuhan melalui kehidupan kami, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Tolong kami ya Bapa, karena kami tahu waktu kami singkat Tuhan. Karena firman berkata kami seperti uap Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami, selagi Tuhan masih beri kami kesempatan, mari Tuhan, biar kami hidup melalui kehendak Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar Tuhan melalui kehidupan kami, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati Pak Budi Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini dengan dahsyat dan luar biasa. Berikan hikmat urapan Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan Pak Budi, Tuhan mencukupkan ya Tuhan. Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Dalam pekerjaannya dan pelayanan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak.
Kami juga berdoa untuk Pak Komiguan. Kami terus taruhkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Kami percaya dia milik Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga sanggup Tuhan menyembuhkan Tuhan. Segala hal yang bukan dari Tuhan kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan biar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, aliran kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan Pak Komingguan. Kami berdoa buat jantungnya. Tuhan berikan jantung yang baru Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya apapun yang Tuhan kehendaki dia harus lakukan. Tuhan biar semuanya boleh berjalan. Dan biar Tuhan dia boleh melihat kuasa Tuhan juga terjadi. Karena kami percaya Tuhan juga pakai dokter untuk jadi alat Tuhan untuk Pak Komiguan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan kuasa Tuhan. Kami percayakan mujizat Tuhan. Kami akan percaya janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus Pak Komiguan sudah disembuhkan sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita untuk Pak Komiguan, untuk tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Berkati istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan sudah mencukupkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak Hendra, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan. Berikan juga damai sejahtera sukacita. Kaki dan tangan yang suka kram kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Pak Hendra juga akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat istri, anak, cucu mantunya Pak Hendra. Tuhan berkati dan pekerjaannya, usahanya, dalam pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan memberkati kami. Jangan biarkan kami Tuhan, tapi mari pegang kami Tuhan. Supaya kami ada dalam rel kebenaran Tuhan. Kami ada di dalam rencana Tuhan. Dan melalui kehidupan kami Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Kami berdoa untuk Pak Harul Gultom ya Tuhan yang lagi bangun gereja. Kami percaya kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan juga akan menyelesaikannya. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan untuk gereja, kami percaya Engkau Allah yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi gereja dari Pak Gultom ya Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Camat, Lurah, Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Supaya mereka memimpin bangsanya dengan takut akan Tuhan. Tuhan, setiap Tuhan keputusan yang mereka lakukan, biar semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan biar semuanya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga pemilu yang akan Tuhan Yesus dilakukan 2024. Tuhan tolong presiden siapapun, kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak biarkan bangsa kami, tapi Tuhan akan menolong bangsa ini Tuhan. Dan biar semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik presiden untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan keamanan, berikan Tuhan Yesus damai sejahtera dalam pemilihan presiden ini Tuhan. Biar semua berjalan dengan baik. Dan biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dan biar Tuhan Yesus bangsa ini juga boleh mengenal Engkau. Setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menolong mereka, menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk dokter, suster, Tuhan memberkati, berikan kesabaran, hikmat-Mu Tuhan, supaya setiap Tuhan mereka atasi pasien, mereka boleh atasi dengan baik ya Tuhan, dan melalui Tuhan Yesus obat-obat yang mereka kasih, itu mendatangkan kesembuhan untuk pasien-pasien ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi Tuhan berkati ya Bapak, urapi mereka, pakai mereka Tuhan, biar melalui kehidupan mereka nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan kita. Dan Tuhan Yesus juga hatinya disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang akan melayani adalah Pastor Ludovicus Madiono dari Brussels. Karena hambanya sebenarnya melayani pendeta Apollo Waru ya, tapi dia harus kateter ya untuk jantungnya, jadi dia minta digantikan. Mendadak saya tunjuk Pastor Ludovicus Madiono ya untuk melayani kita besok. Jangan lupa kita akan beribadah seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Budi Kristianto. Silakan bincang-bincang Pak Johannes Sumarmo bisa. Nanti selesai ibadah ini kita ada meetingnya, ada rapat sebentar untuk membicarakan bagaimana kita bisa mengatur yang lebih baik lagi untuk ibadah Zoom Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Johannes Sumarmo. Ya, terima kasih Pak Komengwan.